selamat datang di Mental Talking. Podcast kesayangan kalian yang ngobrolin hal-hal santai tapi tetap bikin kepala enteng. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, ada Lucy sama Dimas. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa podcast Mental ini tuh ngobrolin hal-hal santai, nggak bikin kepala pusing tapi bikin enteng. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrolin hal-hal yang sering kita pendem, terus nggak bisa gitu kita ceritain. Terus buat teman-teman yang lagi nonton ataupun dengerin, kalian bisa dengerin podcast ini sambil rebahan, makan, ataupun berkendara, asalkan tetap safety. Iya, kita di sini bukan hanya untuk ngatur-ngatur atau nyuruh kalian harus tetap tegar terus loh. Tapi di sini kita juga buat temenin kalian ngobrolin hal-hal yang kadang kalian juga pengen ungkapin. Jadi anggap aja ya kita tuh sebagai teman kalian. Betul. Jadi kita di sini tuh sekaligus juga bisa dikatakan menjadi time kita kali ini gitu. Yang dimana misalnya kalian tuh ada yang capek dan lelah ingin istirahat, kalian berada di channel yang tepat. Dengerin Mental ya teman-teman. Oke, kita mulai dari yang ringan dulu nggak sih? Kalian sering lihat gak konten mental health yang muncul di FYP? Sering sih. Ada sih, ada. Iya, sering ya. Nggak mungkin gitu hal kayak gitu tuh luput dari FYP kita. Iya, benar banget. Terus juga kadang-kadang ya ada yang informatif, ada juga yang edukatif. Terus juga ada juga yang VT-nya tuh lucu, tapi isinya tuh sedih kan? Aneh gak sih? Terus juga buat kita tuh mikir-mikir ini tuh benar-benar atau gaya-gaya aja, ya enggak? Iya ya, soalnya kayak arahnya kemana? Terus kadang ada juga konten motivasi yang dimana saat kita baca tuh kayak, apa sih ini gitu? Kayak apa gitu isinya tuh. Iya. Terus ya lucunya tuh konten-konten yang nggak di-prepare, konten kesehatan mental yang nggak ada editing samsek tuh itu yang lebih gampang buat viralnya Iya, tahu. Iya benar, gampang viralnya. Jadi kayak nggak kayak kita yang prepare di sini tuh kadang jarang muncul di FYP. Aduh. Ups. Aduh. Emang yang nggak diniatin biasanya itu yang berhasil guys. Iya. Nah, menurut kalian gimana sih media sosial ini tuh mempengaruhi Gen Z dalam melihat kesehatan mental gitu? Kalau menurut aku ya, Gen Z tuh jujur banget gitu tentang perasaan gitu. Karena dikit-dikit bad mood aja tuh langsung diposting di story, ya nggak sih? Yang sampai nge-spam itu kan kayak di secondnya. Iya, saya juga gimana ya? Sering lihat gitu. Terkadang ada teman saya yang dimana dia tuh udah punya second account. Aduh. Malah sampai third account gitu. Waduh, Gitu. jangan-jangan ada fourth account-nya tuh. Yang satu second account buat teman dekat. Nah, third account kayaknya buat teman dekatnya lagi. Oh, gitu. gitu. Gitu ya. Banyak banget saya lihat dia tuh nge-spam IG, aduh sedih, tapi kayak perasaannya tuh masih labil gitu, kayak bolak-balik. Bingung juga saya waktu lihat ya tuh. Iya sih, tapi nggak apa-apa loh. Dari hal kayak gitu tuh kita bisa lihat sisi positifnya. Kalau dulu ya, orang-orang tuh enggan tahu buat share cerita mereka, keseharian mereka gitu. Nah, dengan adanya media sosial sekarang, mereka tuh apalagi Gen Z ya, yang dikit-dikit update. Jadi mereka tuh nggak malu gitu buat sharing ceritanya. Kayak misalkan si Ucup nih yang suka jualan jus. Dia ngasih tahu, nih cara ngupas mangga tuh kayak gini. Kayak gitu doang dia kayak nggak malu gitu. Dulu tuh kan kalau ngomongin soal kesehatan mental tuh dianggap tabu. Tapi sekarang tuh untungnya tuh orang-orang makin terbuka akan kesehatan mental ini. Nah, yang sedihnya tuh masih banyak nih stigma-stigma jelek tentang kesehatan mental di sosial media. Misalnya kalau ada yang curhat atau lagi bilang, ih aku lagi down gitu, tapi komentar tuh pasti ada aja yang kayak, iya pasti lebay gitu. Terus juga apa ini mah banyak drama gitu. Padahal kan stigma orang tuh ya nggak tahu gitu, nggak paham akan hal itu tuh kayak gimana. Kayak gimana ya? Kalau ngomongin curhat tuh kan orang yang curhat tuh cuma pengen didengar gitu mereka. Cuman pengen ya ada tempat buat cerita gitu, buat ngeluarin emosinya lah, katakanlah begitu. Terus mereka tuh nggak butuh atau janganlah gitu, jangan buat di judge gitu, di maki-maki apalagi gitu. Aduh, jahat banget gak sih? Nggak boleh lah gitu. Iya. Kasian gitu, kita harus punya empati lah sama dia gitu.
Terus gimana sebenarnya kalau misalnya dibalik gitu? Kan kita juga kalau kita yang kena masalah kita juga pengen didengar gitu sama orang lain. Iya benar tuh yang kata Dimas. Masa dia mau cerita kita harus dengerin, giliran kita mau cerita dia nggak mau dengerin sih? Kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus tempatin diri kita di setiap posisi gitu. Kita jangan egois teman-teman. Meskipun emang sedih ya, standar masyarakat kita itu maksa kita buat jadi orang yang perfect gitu. Kita tuh kalau datang muncul di publik tuh kita harus perfect. Kita nggak boleh nunjukin kesedihan kita sama sekali. Kan ironis banget ya. Karena kehidupan manusia tuh nggak selamanya seneng gitu. Pasti kita ada sedihnya. Kayak orang jatuh dia pasti sedih lah. Masa dia jatuh dia seneng gitu? Masa ketawa ya? Iya, maksudnya kayak Ketawa sih kalau bareng temen kayaknya. iya kalau bareng temen iya. Tapi kalau di publik sendirian kan malu gitu. Terus sedih juga karena nggak ada yang nolong. Nah kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu nih Lucy, Dimas, gimana sih dampaknya stigma negatif itu bagi Gen Z gitu? Kayak contohnya apa sih? Ya banyak yang jadi self diagnose ya. Misalkan kita tuh nonton video 10 detik mengenai suatu gejala gitu ya. Terus tuh kita tuh langsung berpikir, apa gue kena ini ya gitu. Ya nggak sih? Padahal kan ya video pendek itu kan belum tentu informasinya tuh lengkap gitu. Ya itu emang marak terjadi nggak sih di Gen Z? Tiba-tiba dia jadi psikiaternya sendiri gitu. Padahal kayak belum tentu gitu. NPD dia langsung kayaknya gue NPD deh gitu. Iya jadi ngerasa relatable gitu langsung dikit-dikit. Ini kan my kisah. Gitu kan. Gimana ya? Terus tapi kan ngelihat dampaknya gitu ya. Ngelihat dampaknya kayak gitu malah kesannya tuh kayak takut dia tuh. Mereka tuh takut buat cerita karena ya yang tadi saya bilang takut dijudge tuh. Jadi mikir 2 kali buat mereka tuh bersuara akan ya katakanlah kesedihannya gitu. Ironis aja. Iya, apalagi ini nih budaya banding-bandingin hidup kita sama hidup orang lain. Ya nggak sih, kayak sering nggak sih? Suka ada nih aku dengar dari teman-teman aku sendiri, mereka tuh diaktif IG account buat apa coba? Buat enggak lihat prestasi orang, buat enggak lihat mereka tuh liburannya kemana. Karena ketika misalkan si A lihat si B itu liburan nih ke Bali, sedangkan dia cuman rebahan aja di rumah sambil scroll TikTok, scroll IG, dia ngerasa kayak ih hidup dia lebih enak dibanding aku. Padahal kayak gitu tuh nggak boleh teman-teman, karena kan bikin kita stres sendiri kan, dan juga scroll TikTok di kasur tuh itu merupakan impian tahu bagi anak-anak korporat. Kayak rebahan ya dikit. Iya, dikit-dikit rebahan kayak mbak-mbak ECBD tuh pengen tuh kayak kita. Aduh pinggang. Tapi tenang teman-teman, ada loh beberapa cara praktis gitu yang bisa kita lakuin. Gimana tuh kalau sih? Pertama tuh cek dulu nih sumber kontennya tuh dari mana. Terus juga jangan langsung percaya sama apa yang kita lihat di FYP gitu kan. Ya ibaratnya gini deh, jangan percaya sama temen yang bilang 5 menit lagi aku nyampe kampus gitu kan. Jangan sampai percaya kayak gitu. Padahal mah ya masih rebahan gitu. Bahkan belum mandi tuh biasanya. Karena aku sendiri itu tuh iya, karena aku sendiri korban teman-teman. Teman-teman aku suka bilangnya, iya aku OTW di jalan, tapi nggak datang gitu, sejam aku nunggu nggak datang. Ternyata dia baru bangun dari kasurnya. Itu tuh yang bikin orang-orang malah nggak percaya dengan kata OTW. Iya. Udahlah, di luar dari itu mungkin saya juga mau nambahin gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tuh kayak kita tuh bisa aja ngatur ulang apa yang kita tonton gitu di medsos tuh. Ya katakanlah mengatur ulang algoritmanya dengan cara nge-follow akun-akun yang menurut kita tuh kurang nyaman atau kurang pas gitu buat kita gitu. Karena ya menurut aku gitu, menurut Dimas itu tuh merupakan salah satu bentuk self care gitu. Iya ya, dengan kita nge-cut off dah ya, nge-cut off akun-akun orang-orang kayak gitu. Biar kitanya juga nggak misu-misu sendiri. Sama ini nih, kan tadi di notice nih katanya self-diagnose. Nah, kita tuh jangan asal self-diagnose deh. Daripada kita nebak-nebak, mungkin misalnya kayak kalau sih kayaknya avoidant deh. Terus Dimas kayaknya anxious deh. Jangan kayak gitu. Terus dia bilang ke diri sendiri, kayaknya aku NPD. Jangan kayak gitu, jangan nebak-nebak. Mending kalian langsung datang aja tuh ke ahlinya. Misal nih, The Win ada nih unit layanan psikolog, bisa tuh. Bimbingan konseling juga ada, Cak. Oh iya. Bisa tuh teman-teman datang ke sana gratis tahu. Apalagi anak BK mah. Jadi kalian nggak usah self diagnose kayak gitu, karena dengan self diagnose kalian malah stres sendiri nantinya. Sama, nyambung sama yang kata Dimas tadi, selain unfollow, kalau unfollow itu nggak cukup buat kalian
kalian bisa detox diri kalian dari yang namanya sosmed. Jadi kalian coba biasain dalam 1 minggu, 2 atau 1 hari itu kalian nggak pegang handphone, nggak buka sosmed. Tapi kalian ngejalanin hidup kalian tuh real gitu, tanpa gadget-gadget kayak gitu. Biar kalian, biar kalian juga nggak ya tadi yang ngurangin screen time gitu. yang ngurangin screen time biar kitanya nggak stres lihat kehidupan orang lain. Nah, sebelum kita tutup nih episode podcast kesayangan kita, bisa nih teman-teman ngasih beberapa motivasi mungkin bagi para pendengar biar mereka lebih termotivasi gitu. Mungkin dari aku ya, kamu tuh tetap harus berarti meski hidupmu tuh nggak estetik atau sociable gitu. Ya, mungkin kasih jeda sebentar gitu di hidup kamu biar kamu tuh pulih terlebih dahulu. Sama ini nih, in this economy, in this situation, please teman-teman di rumah sana, kalian tetap waras, tetap sadar, tetap jadi diri sendiri. Karena di dunia yang makin gila ini, kita butuh diri sendiri. Baik teman-teman, mungkin cukup segitu aja kali ya ngobrol-ngobrol santai kita tentang kesehatan mental itu. Nah, sedikit penutup dari aku ya, teman-teman, kita itu tuh punya kendali akan medsos. Medsos itu cuman alat, kita jangan mau dibodohi sama yang namanya alat itu. Yang kata Dimas tadi, kita tuh bisa pegang kendali akan algoritma medsos kita. Karena medsos itu ngasih feedback gimana kita memperlakukan mereka. Kalau kita pakainya buat hal-hal yang baik, yang datang ke kita juga pasti hal yang baik. Tapi kalau kita pakainya buat hal-hal yang buruk, yang datang ke kita juga yang kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin dicukupkan aja ya. Terima kasih udah dengerin Mental Talking. Teman podcast kalian yang suka bikin kepala enteng dengan ngobrol-ngobrol santai. Sampai jumpa semuanya. Semoga enjoy. Juga ya. Di belakangnya. Dulu tuh kan. Foto di selesai. Bentar. Belum kita aku masih mau ngedit.